Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Katanya Podcast, podcast dadakan anak-anak Latsar angkatan 11. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Nama saya Sekar dari RSUP Fatmawati sebagai MC Bincang-Bincang Santai hari ini. Dan sesuai topik yang akan kita bahas yaitu tokoh ASN inspiratif berakhlak. Hari ini pembicara kita adalah anggota Latsar CPNS dari kelompok 3B. Boleh teman-teman silakan memperkenalkan dirinya dulu. Baik, terima kasih Kak Sekar. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan. Saya dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Halo, saya Widya Windari dari Rumah Sakit Fatmawati. Halo, nama saya Isni Naza dari Rumah Sakit Fatmawati. Halo, perkenalkan. Nama saya Aini dari Rumah Sakit Fatmawati. Jadi, siapa sih tokoh inspirasi pilihan dari kelompok 3? Ibu Tri Ibu Ibu Tris Tri Maharini. Risma hari ini. Oke, sebelum masuk ke nilai berakhlak, kita bahas sedikit tentang profil beliau. Siapa sih sebenarnya beliau ini? Mas Jidan, boleh minta tolong bantu dijelaskan? Baik, Kak Sekar. Oke, Bu Risma atau dengan nama lengkap Tri Risma Harini. Beliau lahir pada 20 November tahun 1961. Beliau merupakan mantan Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 2020. Namun, sebelum beliau diamanahkan menjadi Menteri Sosial, beliau meniti karir sebagai ASN di lingkungan Dinas Kebersihan dan juga Pertamanan Kota Surabaya. Lambat laun, beliau ini dipromosikan oleh Pemkot Surabaya untuk menjadi kepala dinas di lingkungan Pemkot Surabaya. Kemudian beliau terpilih nih menjadi wali kota Surabaya selama 2 periode. Setelah itu, beliau diamanahkan oleh Presiden terpilih pada tahun 2020 untuk menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia. Jadi begitu Kak Sekar, awal perjalanan karir Bu Risma. Jadi bisa dikatakan beliau itu meniti karir dari level staff hingga level pejabat ya, baik itu di kota maupun di pusat. Istilahnya itu dari zero to hero gitulah. Jadi beliau memang sangat mengabdikan dirinya itu kepada bangsa negara gitu. Masya Allah, Bu Risma benar-benar dari nol ya perjalanan karirnya sebagai ASN sampai bisa sehebat hari ini. Jadi, nilai berakhlak ini kan ada 7 ya teman-teman. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Nilai pertama yang ingin kita bahas adalah berorientasi pelayanan. Karena sebagai ASN, tugas utama kita adalah untuk melayani masyarakat. Kak Widya, bagaimana menurut Anda nilai ini tercermin dari sosok beliau? Oke, Kak Sekar. Berorientasi pelayanan berarti mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan ya, serta memberikan pelayanan yang cepat dan solutif. Pada Bu Risma ini terlihat dari kebiasaannya ya yang turun langsung ke lapangan atau biasa kita kenal dengan belusukan. Beliau tidak hanya menerima laporan tetapi langsung turun melihat kondisi warga dan mendengar keluhan tanpa perantara. Menarik sekali. Kalau menurut Kak Aini, bagaimana dengan respons beliau dalam menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat? Oh iya, beliau juga dikenal cepat menindaklanjuti laporan warga, terutama terkait banjir, infrastruktur, kebersihan, dan pelayanan sosial. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik harus responsif. Masyarakat tidak hanya butuh aturan, tetapi tindakan nyata. Baik. Apakah ada contoh lain teman-teman? Mungkin dari Kak Isni ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Kak Sekar. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Widya dan Kak Aini. Di sini saya akan menambahkan untuk program-program beliau itu banyak menyasar ke rakyat-rakyat kecil seperti bantuan sosial dan pemberdayaan UMKM. Beliau juga dikenal sosok yang tegas terhadap aparat yang tidak bekerja optimal. Untuk ketegasannya itu dilakukan demi memastikan pelayanan publik supaya berjalan secara maksimal. Setuju sekali. Kita memang tidak asing ya dengan berita-berita tentang ketegasan beliau ini dalam memimpin. Tetapi tegasnya itu in a good way. Selain berorientasi pelayanan, kira-kira nilai apa lagi nih yang tercermin dari kepemimpinan beliau? Ada nilai akuntabel dan kompeten. Di sini pada wilayah Surabaya itu beberapa kali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Di sini menunjukkan pengelolaan keuangan yang sangat transparan dan bertanggung jawab. Beliau juga memiliki nilai harmonis dan kolaboratif. Beliau mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik pihak pemerintah pusat, swasta, maupun komunitas. Saat menjabat sebagai Menteri Sosial di masa pandemi pun beliau menunjukkan sikap adaptif ya. Kebijakan bantuan sosial disesuaikan agar lebih tepat sasaran dalam kondisi darurat. Dan tentu saja loyal terhadap amanah jabatan dan kepentingan masyarakat.
Jujur saya juga kagum sekali dengan Bu Risma ini. Nggak heran ya kalau dijadikan tokoh inspirasi oleh banyak orang, terutama para ASN dan kaum perempuan. Baik, sebelum kita tutup, saya ingin mendengar refleksi singkat. Kira-kira apa pelajaran bisa kita ambil dari beliau kita ini sebagai CPNS? Silakan, teman-teman. Baik, Kak Sekar, untuk pelajaran yang kita bisa ambil dari nilai berakhlak beliau sebagai CPNS adalah kita itu harus bekerja dari hati yang terdalam dan juga kita harus ikhlas dalam menjalankan segala pekerjaan yang tentunya pekerjaan kita itu untuk melayani masyarakat. Nah, selain itu kita juga harus responsif nih dan juga tidak menunda pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Selain itu kita juga harus wajib menjaga integritas dan juga akuntabilitas kita. Kita juga harus siap untuk beradaptasi dan juga berkolaborasi apapun itu demi untuk dapat melayani masyarakat secara prima. Jadi untuk nilai berakhlak sendiri itu tidak hanya kita jadikan sebagai slogan saja ya, namun kita harus implementasikan terhadap pekerjaan kita sehari-hari. Begitu Kak Sekar. Oke, last but not least, dari diskusi ini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai berakhlak pada Ibu Tri Risma hari ini tercermin melalui komitmennya mendahulukan kebutuhan masyarakat, bekerja secara nyata, cepat, tanggap, dan mengutamakan kepentingan publik. Menarik sekali. Gak heran ya kalau Ibu Risma ini dijadikan tokoh inspirasi bagi kita yang soon to be PNS juga ya teman-teman. Semoga kita sebagai CPNS dapat menginternalisasikan nilai tersebut dalam setiap tugas dan pengabdian kita. Terima kasih telah mendengarkan Katanya Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next project.